Pemerintah menyiapkan instrumen baru untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau pada APBN 2026. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berencana untuk meningkatkan pengawasan produksi pabrikan rokok. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan menyiapkan instrumen baru untuk memaksimalkan penerimaan cukai dari produksi rokok. Kementerian Keuangan menargetkan sistem baru tersebut akan bisa beroperasi maksimal dalam 6 bulan ke depan. Pemerintah menyiapkan instrumen baru untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau pada APBN 2026. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berencana untuk meningkatkan pengawasan produksi pabrikan rokok. Pengawasan yang lebih ketat ini ditujukan untuk menekan peredaran rokok ilegal karena jumlah produksi rokok akan terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Oke, next. Nanti untuk pendapat bea cukai kan sebentar lagi kan kita jalankan mesin ya Pak ya? Untuk mendeteksi penghitungan rokok secara otomatis yang di-link ke pusat ya Pak? Kapan itu mulai jalan Pak? Nanti penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke bea cukai sehingga tidak ada kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih, termasuk salah peruntukan, salah personifikasi itu bisa terdeteksi langsung dengan sistem yang baru. Pemerintah menargetkan pemasangan seluruh perangkat pemantau produksi rokok di perusahaan industri hasil tembakau akan rampung dalam 6 bulan ke depan. Dan dengan sistem baru ini, pemerintah berharap pengawasan terhadap produksi rokok menjadi lebih akurat sehingga meminimalkan potensi pelanggaran maupun kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, tekan kebocoran cukai, pemerintah pantau produksi rokok, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ali Ridho, Ketua Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Trisakti, dan juga Bapak Tulus Abadi, Ketua Umum Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ali, apa kabar? Sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Tulus, apa kabar Pak? Halo, baik. Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Tulus. Dan langsung saja kita ke Pak Tulus terlebih dahulu nih terkait dengan informasi tadi yang sudah disampaikan begitu ya, di mana pemerintah ini tadi memandang rencana Menkyu lah, Anda melihat begitu untuk Pak Purbaya tadi yang menerapkan sistem pemantauan produksi rokok secara real time. Apakah metode ini langkah maju bagi perlindungan konsumen atau memang untuk optimalisasi penerimaan negara di sana begitu Pak? Ya, dalam hal ini saya kira saya belum mengerti betul apa yang ingin disasar oleh Menteri Keuangan, apakah hanya untuk meningkatkan pendapatan negara atau juga dimensi perlindungan pada masyarakat. Karena sebenarnya kan cukai itu justru dimensinya adalah perlindungan kepada masyarakat, karena rokok sebagai kena cukai adalah produk adiksi yang konsumsi dan peredarannya harus dibatasi. Ya, kalaupun ada pendapatan negara yang diperoleh itu sebenarnya sebagai manfaat ganda. Jadi seharusnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Purbaya itu berdimensi untuk pengendalian konsumsi itu. Nah, kalau kemudian akan dibuat sistem dengan mekanisasi dan segala macam, ya itu oke, kita apresiasi sebagai sebuah upaya untuk membentengi agar negara semakin tidak boncos di dalam hal ini. Karena keboncosan dari cukai rokok ini sebenarnya memang lebih karena lemahnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan adanya oknum di dalam yang terlibat. Tapi jangan kemudian menyalahkan tingginya cukai ataupun akan menambah layer cukai. Ini satu hal yang salah kaprah yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan kalau sampai kemudian menyalahkan soal tingginya cukai rokok atau kenaikan cukai ataupun wacana akan menambah layer cukai. Padahal layer cukai kita sudah terlalu tinggi, sudah terlalu banyak karena mencapai 8 sampai 9 layer cukai. Kalau itu ditambah lagi, maka itu bukan jaminan akan menurunkan tingkat legal trade ya. Bahkan bisa memicu tingginya rokok ilegal ataupun juga down trading di tengah masyarakat. Ya, jadi ini harus digarisbawahi oleh Menteri Purbaya ya sebagai sebuah dasar bahwa cukai rokok ataupun cukai apapun adalah untuk pengendalian konsumsi
ya yang kepada masyarakat, karena kita tahu barang yang dikenai cukai apakah itu rokok, alkohol, etil alkohol, ataupun nanti akan ditambah lagi misalnya produk NPDK, itu adalah dimensinya untuk perlindungan masyarakat, ya pengendalian konsumsi dan seterusnya. Kira-kira gitu Mas Pras. Baik, Pak Tulus. Nah, Pak Ali, Anda melihat bagaimana dengan upaya pemerintah sendiri untuk menekan peredaran rokok ilegal, ya, untuk menekan tadi potensi kebocoran penerimaan negara dari sisi cukai industri hasil tembakau selama ini, Pak? Ya, kalau langkah yang sudah dilakukan, yang paling tidak yang sudah terpublikasi, satu adalah langkah pengawasan. Nah, langkah pengawasan ini sebenarnya sudah upaya dilakukan. Hanya saja ada beberapa sisi kelemahan, Mas Pras, di aspek itu. Oke. Satu, terkait dengan koordinasi lintas sektor kementerian atau lembaga terkait. Yang kedua, terkait dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, itu bukan hanya sekedar seremonial pengawasan, tetapi ada tindakan pasca pengawasan tersebut. Dua hal ini yang seringkali terlupakan. Nah, karena itu, kalaupun langkah ini mensinkronisasikan data real time yang akan dilakukan, ini langkah yang perlu diperjelas. Aspek real time-nya adalah fokus pada penyampaian data distribusi rokok yang memang memiliki cukai atau yang bagaimana begitu, sehingga nanti akan lebih komprehensif gitu ya. Tapi sepanjang dua aspek tadi ya, koordinasi antar lintas sektor itu tidak dimaksimalkan, itu sama saja ini mencoba cari yang baru, tetapi cara yang lama ini sebenarnya belum dimaksimalkan konteks itu. Nah, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan rencana pemerintah yang tadi ingin mengenakan sistem pemantauan langsung ini yang mengintegrasikan antara produksi di pabrik rokok dengan sistem di kantor pusat Kementerian Keuangan begitu nantinya? Ya, saya membacanya begini, bahwa ini kan mencoba mengambil spirit ya yang ada di dalam PP nomor 95 tahun 2018 tentang sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di situ. Nah, semuanya ingin coba dielektronisasi begitu. Nah, hanya saja perlu diingat semangat itu satu dari aspek landasan hukumnya. Kalau kita membaca undang-undang cukai, ya aspek pengawasan ini kan masih sangat general sekali, sehingga perlu diturunkan dalam aturan yang lebih konkret yang memang fokus terkait dengan real time aspek cukai itu tadi. Sepanjang itu nanti belum memiliki landasan yang konstitusional, maka dalam implementasinya pun akan menjadi serampangan karena tidak terfokus pada aspek mana yang hendak dicapai dari aspek pengawasan ini di situ. Sehingga sebelum masuk dalam langkah eksekusi terhadap pengawasan ini, bagi saya yang terpenting siapkan dulu kerangka hukum bermainnya dalam pengawasan aspek cukai yang berbasis real time ini begitu. Karena dari dua aturan tadi ini belum spesifik mengarah pada aspek kerangka real time pengawasan cukai yang hendak dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya itu. Baik, nah Pak Tulus, kalau kita bicara mengenai rokok ilegal kan seringkali memang menyasar kelompok konsumen yang rentan, kemudian juga ada anak-anak di sana begitu karena harganya yang murah. Nah, apakah penutupan celah kebocoran cukai ini otomatis akan menaikkan efektivitas dari perlindungan anak-anak atau kelompok rentan tadi dari bahaya rokok atau bagaimana nih Pak? Ya, memang fenomena rokok ilegal saat ini cukup mengkhawatirkan ya, karena prevalensinya antara 10-12%. Tetapi kalau kita lihat itu sekali lagi itu terjadi karena selama ini lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke bea cukai ataupun juga pemerintah daerah. Nah, saya melihat apa yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan akan melakukan elektronifikasi, ya sebenarnya itu dalam konteks penguatan pengawasan. Tetapi itu sebenarnya belum mengulik kepada inti persoalan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, bahwa di satu sisi prevalensi rokok itu prevalensi rokok ilegal semakin tinggi. Nah, oleh karena itu memang harus ada penguatan penegakan hukum, ya baik yang sifatnya personal ataupun yang masif atau yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum sendiri. Ya, kedua juga harus melakukan review terhadap sistem cukai itu sendiri, karena kita tahu bahwa tadi saya katakan di awal adanya fenomena rokok ilegal dan down trading di tengah masyarakat, rokok-rokok murah.
itu justru karena sistem cukai, layer cukai kita yang terlalu complicated, sehingga sebenarnya solusinya yang secara komprehensif adalah melakukan simplifikasi atau penyederhanaan terhadap sistem cukai yang saat ini mencapai 8 sampai 9 layer ya atau lapisan. Nah, itu sebenarnya yang harus disederhanakan sehingga nanti pendapatan negara bisa jauh lebih besar di satu sisi, dan di sisi lain sebagai instrumen pengendalian itu juga akan efektif ya, dan juga industri tetap eksis dalam arti tidak kemudian diklaim akan mematikan industri. Ya, ini sebenarnya yang harus menjadi solusi besar dan solusi jangka panjang dibanding elektronifikasi ini. Saya juga nggak yakin, kan produksi rokok ini kan apalagi untuk industri itu besar, itu kan miliaran batang per tahun. Nah, apakah ada kita kayak cari kurang kerjaan aja mengawasi dengan elektronifikasi? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan monitoring terhadap jumlah rokok yang diproduksi? Kan itu sebenarnya sudah bisa dilakukan dengan jumlah pita cukai yang dikeluarkan. Ya, jumlah pita cukai yang dikeluarkan itu kan merupakan jumlah dari produksi rokok. Ya, tinggal bagaimana pengawasan terhadap pita cukai abal-abal ataupun pita cukai yang dipalsukan. Nah, ini yang sebenarnya adanya katakanlah tikus-tikus yang menggerogoti soal cukai palsu di dalam Kementerian Keuangan sendiri atau di dalam Bea Cukai itu sendiri. Baik, Pak Tulus. Nah, akan tetapi dari sisi hukum juga ini Pak Ali, apakah perlu nanti penyempurnaan dasar hukum bagi upaya Kementerian Keuangan serta instansi terkait dalam menekan kebocoran penerimaan cukai rokok ini ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Ali dan juga Pak Tulus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tulus Abadi dan juga Bapak Ali Ridho. Nah ini Pak Ali, kalau kita bicara mengenai sisi hukumnya, apakah perlu ada penyempurnaan dasar hukum bagi upaya Kementerian Keuangan begitu serta mungkin instansi terkaitnya nih dalam menekan kebocoran penerimaan cukai rokok melalui langkah tadi menekan peredaran rokok yang tidak bercukai begitu Pak? Otomatis diperlukan. Karena begini, kalau fokusnya adalah pada aspek pengawasan yang bergeser dari skala manual gitu ke yang elektronik begitu. Nah, ini ada dua hal yang perlu dilakukan jangka pendek dan jangka panjangnya begitu. Yang pertama bisa mengeluarkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang memang fokus pada penjabaran terhadap aspek teknis pengawasan cukai yang melalui elektronik tadi itu. Yang kedua melalui PP, ini jangka panjangnya. Nah, ini sebenarnya turunan saja dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Cukai dan peraturan perundang-undangan yang lain di situ. Nah, keduanya ini perlu dilakukan. Nah, tetapi PMK ini harus ditempatkan sebagai aturan yang sifatnya sementara karena jangka panjangnya adalah PP. Dengan melalui PP ini nanti akan lebih komprehensif ya, sehingga aturan teknis yang mengatur pengawasan pada lingkup cukai berbasis elektronik ini akan memiliki pijakan hukum. Tanpa mendasarkan dua aturan yang baik si jangkanya pendek ataupun jangka panjang tersebut ya, potensi bermasalahnya akan muncul di situ. Terlebih kalau kita membaca Undang-Undang Rahasia Dagang misalnya di situ kan ada informasi bisnis yang sensitif yang itu perlu dilindungi juga. Nah, aspek perlindungan ini memerlukan instrumen hukum sebagai jalan untuk mengeluarkan informasi dalam tanda kutip yang rahasia itu tadi. Di situ, Bas. Oke, nah ini menarik. Lantas Pak Tulus melihat bagaimana peluang agar kalau memang tadi produksi real time yang akan masuk betul ke pemerintah ini juga bisa diakseskah misalnya oleh publik begitu atau lembaga konsumen sebagai bentuk transparansi industri hasil tembakau misalnya Pak Tulus? Ya, nanti dengan sistem yang digagas oleh Purbaya ini saya terus akan monitor dan tetapi saya juga meragukan sistem ini efektif untuk melakukan peningkatan pendapatan cukai dari pemerintah karena saya belum yakin sistem yang dilakukan ini akan bisa menekan tingkat kebocoran cukai ataupun rokok ilegal karena ini tidak lazim dilakukan di
negara manapun. Dan saya khawatir justru nanti biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan atau elektronifikasi ini sangat besar, sehingga justru menggerus pendapatan itu sendiri. Nah, saya mendorong justru yang paling elegan, baik untuk kepentingan pendapatan cukai, kepentingan industri, dan juga kepentingan pengguna, adalah Kementerian Keuangan harusnya mereview terhadap sistem cukai yang saat ini tadi saya katakan sangat complicated, karena justru itulah yang kemudian menimbulkan kebocoran, menimbulkan rokok ilegal dan down trading. Karena memang dengan sistem cukai yang masih lemah, dengan layer yang banyak, ini kalau dinaikkan cukainya punya implikasi negatif di satu sisi, yaitu adanya rokok ilegal dan down trading. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita dorong Kementerian Keuangan harus berani melakukan review. Sebenarnya menteri yang lama sudah melakukan itu, sudah ada roadmap untuk melakukan review terhadap sistem cukai itu. Ya, jadi bukan menambah infrastruktur untuk melakukan pengawasan terhadap produksi rokok di industri rokoknya. Saya khawatir ini memakan biaya yang cukup banyak dan belum tentu nanti efektif untuk menekan rokok ilegal ataupun down trading di masyarakat. Begitu Mas Pras. Baik, lantas kalau memang bicara mengenai review sistem cukai yang ada saat ini begitu, berarti memang perlu ada mungkin komunikasi lagi yang harus terjalin lagi begitu antara pemerintah, pelaku usaha, mungkin di industri cukai, di industri rokok begitu Pak Tulus? Ya, tentu saja. Tetapi kan sebenarnya berbasis pada undang-undang cukai, di mana cukai itu berdimensi pengendalian konsumsi. Sebenarnya tinggal paradigma yang dipakai oleh pemerintah itu dalam konteks ini adalah Kementerian Keuangan. Karena kalau mengacu undang-undang cukai itu kan disebutkan bahwa barang yang konsumsinya perlu diawasi, peredarannya dibatasi dan segala macam, itu adalah memang untuk pengendalian konsumsi. Ini sebenarnya yang hal terpenting di dalam melabelkan cukai kepada satu produk. Sekali lagi bahwa cukai itu beda dengan pajak, ya. Pajak dipungut oleh kita sebagai bentuk pendapatan negara. Tapi kalau cukai dilekatkan kepada satu produk untuk melindungi masyarakat, ya itu poin terpenting di dalam cukai, dan itulah yang membedakan antara cukai dengan pajak, ya. Sehingga dimensi cukai adalah untuk pelindungan kepada masyarakat sebagai pengguna produk yang menimbulkan eksternalitas negatif. Baik Pak Tulus. Nah Pak Ali, bagaimana rekomendasi yang mungkin Anda bisa sampaikan begitu sehingga ada win-win solution juga begitu, dalam artian tepat sasaran dari kebijakan-kebijakan ataupun sistem baru yang akan diterapkan oleh pemerintah ini? Ya, rekomendasi yang pertama, pengawasan terhadap ekosistem, pengawasan terhadap produk tembakau ini satu bukan hanya pada aspek satu dimensi, tapi harus dipastikan hulu dan hilirnya itu berjalan secara beriringan. Dengan melalui tahapan beriringan tersebut, nantinya berbagai hal yang menjadi kekhawatiran, misalnya akan munculnya rokok ilegal yang justru akan semakin masif karena hanya terfokus pada aspek yang memiliki izin sehingga bisa ditempatkan sebagai ada lapisan cukainya. Yang kedua, cara-cara lama yang sudah dilakukan itu perlu dimaksimalkan sebelum memastikan bergeser pada cara elektronisasi tadi itu. Karena yang saya lihat, pengawasan yang sudah dilakukan, titik kendalanya itu kan satu pada SDM yang minim. SDM yang minim tidak merata di semua lapisan daerah memiliki SDM yang bisa melakukan pengawasan pada aspek itu. Yang kedua, koordinasi pun seringkali tidak berjalan secara efektif, sehingga cara lama ini perlu dimaksimalkan. Yang ketiga, seandainya pun akan melakukan cara real time pengawasan tersebut, siapkan dulu instrumen hukumnya. Melalui instrumen hukum itu kita akan bersepakat bahwa dalam bergerak roda pemerintahan itu basisnya adalah hukum, bukan karena basisnya adalah keinginan untuk memaksimalkan pendapatan. Memang saya pahami juga itu tidak bisa dilepaskan objek ketatanegaraannya karena pasal 23 sebagai landasan untuk pemasukan negara. Tapi perlu diingat, memasukkan anggaran negara bertambah itu juga dengan sarana hukum yang baik dan benar. Oke, itu dia perlunya memang satu
ekosistem hukum yang kuat juga ya apabila memang ada kebijakan-kebijakan baru begitu dalam sektor penerimaan negara termasuk cukai untuk industri rokok dan tembakau ini. Baik, Pak Tulus kemudian Pak Ali, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Tulus, Pak Rido. Terima kasih Mas Pras, Pak Tulus. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV, bisnis nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.